Salam sejahtera buat kita semua. Dengan sukacita kembali kita berjumpa hari ini untuk belajar lagi tentang kebenaran. Saudara, sekarang ini di dunia segala sesuatu, berita apapun, benar atau tidak benar, akan dengan cepat kita dapatkan. Atau ada satu kejadian seperti misalnya kemarin gempa Turki. Dalam sekejap beritanya sudah ada hampir di seluruh stasiun televisi. Dan orang-orang di belahan dunia manapun tahu. Semua tiba-tiba membicarakan, ada gempa di Turki. Oh, kejadiannya seperti ini. Banyak yang meninggal. Berita apapun kita bisa dapatkan dengan cepat. Dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi sekarang berlomba-lomba. Mereka memasang fiber optik di berbagai tempat. Ya, mereka memasang bahkan satelit di luar angkasa. Sehingga semua berita sekecil apapun semua orang bisa tahu, semua orang bisa dengar. Dan sekarang di berbagai tempat hampir tidak ada yang kita jumpai orang yang tidak sedang memegang selulernya. Entah mungkin WA, entah bermain media sosial, entah SMS kah, entah bertelepon. Semua masing-masing, bahkan sampai ke anak-anak kecil, usia SD, usia taman kanak-kanak. Hampir semua memegang cellular phone atau iPad bahkan. Atau mungkin juga HP-HP yang canggih. Mereka bukan sekedar memainkan mengirimkan pesan-pesan, tapi juga memainkan game-game. Jadi kita melihat di sini bahwa manusia itu bisa terkoneksi dan terhubung dengan orang-orang di belahan dunia manapun hanya melalui alat yang kecil itu tadi. Tetapi ternyata di antara kita, orang-orang percaya, terbiasa akhirnya menjalankan hidup juga dengan demikian. Kita itu tidak ada bedanya dengan dunia yang selalu mengandalkan internet, yang selalu mengandalkan cellular phone, ya. Jadi tidak ada waktu sepertinya kita justru berhubungan dengan orang-orang yang dekat. Ada banyak orang yang mengatakan HP itu membuat orang yang jauh dengan kita menjadi dekat, tapi orang yang dekat jadi jauh. Seperti misalnya kalau kita sedang kumpul ya di meja makan, lalu sambil menunggu makanan dihidangkan, semua dengan HP-nya masing-masing. Tidak ada yang berbicara satu dengan yang lain. Padahal dari mulai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyatakan bahwa manusia itu memang makhluk sosial. Harus punya saling hubungan dengan yang lain. Contohnya ketika dia melihat Adam, tidak baik manusia ini seorang diri saja. Harus ada penolong yang sepadan dengan dia. Harus ada seseorang yang bisa di mana dia menjalin hubungan. Bisa berbicara dari hati ke hati. Nah, demikian juga dengan kehidupan kekristenan. Akhirnya karena teknologi dunia yang semakin maju, dan orang-orang dunia dengan caranya seperti itu, mereka merasa canggih, tidak gaptek. Jadi mereka bisa tahu segala hal gitu. Tapi akhirnya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita itu justru menjadi jauh. Apalagi hubungan dengan Tuhan. Kita itu paling suka kan kalau kita memiliki hubungan yang dekat. Pastinya kalau misalnya seorang ayah membelikan anaknya cellular phone, akhirnya anaknya hanya asik dengan cellular phone-nya, tidak pernah mengajak bicara ayahnya. Tentu ayahnya akan menjadi sedih. Ternyata benda itu lebih berguna, lebih menarik perhatian anaknya dibanding pribadinya dia. Begitu juga dengan hidup kekristenan kita akhir-akhir ini. Banyak di antara orang percaya sebenarnya belum menemukan Tuhan secara benar. Belum membangun hubungan dengan Tuhan secara benar. Ya.
Memang kehidupan ini akan terus berjalan. Ada tahapan dan proses yang kita hadapi. Kita menghadapi masalah-masalah hidup. Kita menghadapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tetapi harusnya semakin hari kehidupan kekristenan kita itu juga harus dibangun. Hubungan itu dengan Bapa, anak dengan Bapanya harus dibangun. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu harus semakin hari semakin nyata. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap segi kehidupan kita. Tuhan itu nyata, ada di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan, oh ya, ada Tuhan dalam hidupku. Tuhan itu berjalan bersama dengan aku. Tuhan itu yang memelihara hidupku. Tuhan itu yang memberkati aku, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Nah, ketika kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, seharusnya juga semakin dekat kita kepada Tuhan, interaksi semakin intens ya, hubungan kita semakin sehat, semakin intim dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin mengenali karakter dan sifat Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kalau tidak begitu kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah mengenal ya, kita nggak akan mengalami perubahan pola pikir kita. Kita tidak akan merasakan dampak adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mulai mencari Tuhan dan mengalami Tuhan? Sementara Tuhan kan gak kita lihat. Tidak berbentuk secara fisik. Tapi kita bisa mulai dengan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita mulai dengan apa? Menyembah Dia, memuji Dia, ya, mengucapkan syukur, terima kasih. Itu berarti kita sedang berinteraksi dengan Tuhan, sedang mulai menjalin hubungan, karena kita merasakan kan kehadiran Tuhan. Dan setiap kita itu juga harusnya meningkatkan interaksi kita terus dari hari ke hari. Enggak, jangan cuman 5 menit udah cukup. Udah ya Tuhan, selesai. Saya capek nih Tuhan, udah kerja, udah melakukan banyak hal sehari itu. Setelah itu kita tidur, ya udah cuman laporan aja. Akhirnya tidak terbangun hubungan yang sehat antara kita dengan Tuhan. Saudaraku, di satu desa ada satu penelitian yang membuktikan ada satu keluarga. Ketika mereka tinggal di desa itu, jadi satu kampung boleh dibilang itu isinya satu keluarga. Mereka yang saling selalu menunjukkan perhatian satu dengan yang lain. Mereka bergaul, bersosialisasi karena masih keluarga. Jadi kakak beradik, lalu ada anaknya, lalu ada menantunya, lalu ada cucunya. Mereka berkumpul di satu desa itu. Dan orang-orang menemukan bahwa hidup mereka itu ternyata berumur panjang. Bahkan ada yang sampai 100 tahun ya. Ada yang 90 tahun, itu paling pendek umur mereka 90 tahun dan 80 tahun. Padahal mereka nggak seperti orang-orang kebanyakan sekarang, makanan sehat dijaga, olahraga, ya menghindari hal-hal seperti makanan bergula kah, minyak kah dan sebagainya. Biasa saja mereka hidup di desa itu. Dengan apa yang mereka punya, mereka makan, mereka menikmati, tapi mereka selalu melakukan hubungan baik di antara kaum keluarga. Dan ternyata yang membuktikan bahwa mereka bisa hidup dengan umur panjang dan sehat itu karena mereka memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Beberapa tahun berikutnya mulai ada generasi berikutnya karena anak-anak muda ya mungkin bosan dengan kehidupan di desa. Mereka mulai cari ke kota, cari pekerjaan lebih baik, cari gaya hidup lebih baik. Mereka merindukan sesuatu yang lebih maju. Dari situlah dimulai hubungan itu terputus. Karena jarang mereka berinteraksi, jarang mereka berhubungan satu dengan yang lain secara fisik. Akhirnya
Ketika mereka mulai hidup di kota, hidup dengan gaya hidup kota. Mereka mulai bekerja, hari-hari mereka habiskan dengan bekerja karena mereka ingin sesuatu yang jauh lebih baik. Seperti yang di desa yang mereka punya, ya hanya itu-itu saja. Tapi sekarang bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Tapi umur mereka jadi lebih pendek. Jadi ini membuktikan bahwa umur panjang itu didapatkan karena hubungan yang sehat. Nah, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan yang sehat, saya bicara hubungan yang sehat. Artinya hubungan yang dilakukan terus-menerus, konsisten. Di mana kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Tuhan pasti memahami pribadi saya. Tapi kita belum tentu memahami pribadi Tuhan. Itu sebabnya kita harus bergaul, menghampiri hadirat Tuhan. Mengapa ketika itu Tuhan berkata kepada orang-orang di dalam Matius 7, ayatnya yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, untuk memahami kehendak Bapa di surga sehingga kita bisa melakukannya dengan benar, ya tentunya kita harus bergaul dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar ya udah Tuhan, aku udah selesai hari ini. Terima kasih Tuhan, selesai. Lalu kita tidur. Besok lagi begitu, kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan hal-hal yang lain, hobi, kesenangan dan sebagainya. Setelah itu, sudah Tuhan, sudah selesai. Hanya begitu, cuma berseru Tuhan, menyatakan bahwa, oh saya punya Tuhan. Tapi Tuhan itu nomor kesekian. Nah, kita gak akan pernah memahami kehendak Bapa, gak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Gak pernah kita merasakan, oh Tuhan tuh seperti ini ya. Ternyata pribadinya tuh seperti ini. Gak bisa, karena kita tidak melakukan konsisten. Tidak membangun hubungan yang baik. Tidak membangun hubungan yang mesra. Tidak heran pada akhirnya ketika kita berkata, bukankah aku melakukan banyak mujizat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Nah, ini lebih lagi tingkatannya. Orang-orang yang bukan hanya sibuk dengan dunia, ini bicara orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan loh. Ketika dia mengusir setan demi nama Tuhan, ketika dia membuat mujizat demi nama Tuhan, ini bicara dunia pelayanan. Berarti diantaranya termasuk saya juga. Ketika melayani pekerjaan Tuhan, saya sibuk membuat program, kegiatan-kegiatan. Lalu kita bilang, oh harus ada ini supaya bisa menarik jiwa. Harus ada ini supaya bisa menarik orang-orang melihat acara-acara kita. Supaya orang datang ke gereja kita. Supaya banyak lagi anggota jemaat gereja kita. Ternyata kita tidak pernah menghampiri Tuhan secara pribadi. Kita tidak pernah bertanya juga dengan Tuhan, mana yang Tuhan kehendaki. Kita sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terlihat rohani. Jangan sampai kita terjebak di situ. Sementara kita tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak pernah punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Sampai kita mengenal dalam. Itu sebenarnya yang Tuhan butuhkan. Itu sebabnya ketika kita berkata, loh aku kan melakukan ini untuk Tuhan. Membuat mujizat, aku mendoakan orang sakit sembuh. Aku mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Lalu kenapa Tuhan mengatakan bahwa aku tidak bisa masuk dalam kerajaan-Mu? Dan pada akhirnya Tuhan berkata di ayatnya yang ke-23, pada hari itulah aku akan berterus terang kepadamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal itu bukan berarti Tuhan gak kenal kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dia tahu. Dia mengenal setiap ciptaannya. Tapi kata mengenal di sini berbicara Tuhan itu tidak menikmati adanya satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Tidak menikmati buah dari yang kita hasilkan. Karena kita hanya sibuk dengan kegiatan. Bukan sibuk
mencari kehendak Tuhan. Jadi setiap kita harus mulai membangun hubungan dengan benar. Sampai kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Sebab hanya dengan melakukan kehendak Bapa, baru Tuhan bisa menikmati hidup kita. Baru Tuhan bisa menikmati hasil kerja kita. Karena berarti dilakukan sesuai apa yang Tuhan mau, bukan sesuai apa yang kita mau. Mari kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, lebih mesra lagi, lebih konsisten lagi, supaya saya dan saudara mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin.